أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, Bapak pengurus takmir, sesepuh lan pinisepuh Masjid Al Mustaghfirin nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Pengajian Ahad ceria nggih. Ceria niku pripun niku? Seneng nggih. Kadose wonten kopi napa teh anget nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, niki edisi spesial nggih. Kula nepangaken, kula Subhan Afifi. Sehari-hari saya di Universitas Islam Indonesia UII. Kalau lihat di sini sepertinya mengingatkan saya tentang pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu. Niki wonten lambang Muhammadiyah nggih. Ya, saya alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Jogja, MUHI. Muridipun Pak Sukri Fadoli nggih. Pak Kastolani rumiyin. Nggih, insyaallah pagi ini Bapak Ibu sekalian senang sekali, terima kasih sudah diundang oleh Pak Gunarto nggih untuk bersama-sama insyaallah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini edisi spesial karena saya ditemani putra saya ini. Niki ganteng pundi Bu? Bapak nawa anak yang ini Pak. Ganteng sedaya. Semuanya ganteng ya. Ya, ini pas anak saya Azam Abdussalam, namanya, nanti bisa kenalan. Masih single ini Bu, monggo yang mau pek mantu. Ya, ini pas anak saya liburan. Azam ini mahasiswa Universitas Islam Madinah. Tadi Pak Gunarto sudah menyebutkan nggih, pas liburan ke Jogja. Biasanya begitu, kalau saya ada undangan kajian, kalau pas ada anak yang longgar itu saya ajak nggih. Satu, ini mungkin inspirasi buat bapak-bapak muda ya. Kadangkala mendidik anak itu nggak perlu pakai omongan macam-macam gitu. Nggak perlu banyak nasihat panjang, tapi dengan pengalaman saja ya. Dengan contoh, dengan pengalaman begitu. Azam ini Bapak Ibu sekalian itu sudah saya ajak keliling seperti ini sejak dia masih SD, seperti Mas Inten ini. Okta, Masya Allah, kita doakan menjadi hafidz Quran nggih, Mas Okta ya, amin. Ya, sejak kecil saya ajak kemana-mana ya, keliling dakwah seperti ini ya, dia belajar untuk istilahnya di depan umum ya, membangun kepercayaan diri dan alhamdulillah jadinya sebesar ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini semoga memberi inspirasi buat adik-adik semua, bapak-bapak semua ya. Kami punya visi ingin menjadikan keluarga pencinta Al-Quran begitu ya. Nah, pagi ini tema kita itu menjadi keluarga pencinta Al-Quran. Nanti
Azam akan cerita bagaimana menghafalkan Al-Quran 30 juz di usia berapa, Zam? Waktu itu? 17 lah. Sekitar 17 tahun, ya. Tapi mulai menghafal ya usianya Mas Okta tadi ya, kira-kira usia TK, SD itu sudah mulai menghafalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam 40 menit ke depan, ya, durasinya, kita akan diskusi tentang tema ini, Bapak Ibu, menjadi keluarga pencinta Al-Quran. Ya. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Yang pertama, di dalam agama kita, khususnya di dalam Al-Quran, sedemikian banyak ayat-ayat Al-Quran, panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, orang-orang yang beriman, itu yang membahas tentang keluarga, ya. Jadi sedemikian banyak, nanti kita lihat. Jadi agama Islam ini memberikan perhatian yang sangat serius, yang sangat penting terkait dengan keluarga, ya. Jadi sebelum bicara tentang peradaban yang besar, ya, sebelum bicara tentang masyarakat, tentang sesuatu yang Pak, jazakumullah khair. Ya, ini ternyata keluarga itu dibahas dengan sangat detail, ya, dengan panduan yang sangat lengkap begitu. Kenapa? Nah, ini kita sebelum membahas itu, mari kita lihat realita kita sekarang di masyarakat, okay? Bagaimana kondisi keluarga sebagian besar masyarakat kita, ya. Apa ibu-ibu fenomena keluarga kita? Keluarga, insya Allah kalau keluarga kita baik-baik saja, okay? Apalagi jamaah al-mustaghfirin, okay? Semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bagaimana realita di masyarakat, betapa banyak sekali keluarga yang menapa nggih? Masya Allah, banyak sekali tantangan yang dihadapi, cobaan yang dihadapi keluarga itu sedemikian banyak. Misalnya napa ibu-ibu? Masalah keluarga yang paling banyak itu sekarang napa? Oh, ekonomi, alhamdulillah. Artinya apa? Ekonomi masalah, ekonomi sulit, kemudian keluarga menjerit, rame, segala macam begitu, ya. Itu dari dalam. Tapi kita lihat bagaimana gempuran terhadap keluarga itu luar biasa. Ada fenomena apa? Setan gepeng. Nah, niki pundi Pak setan gepeng ini nggih? Iya, dari yang disebut setan gepeng ini sedemikian banyak persoalan muncul, ya. Ada persoalan apa? Judi online. Bapak Ibu sekalian, data yang menunjukkan keresahan kita bersama tentang fenomena judi online ini luar biasa, ya. Transaksinya triliunan, ya, judi online itu. Dan kalau zaman dulu orang itu kalau mau judi itu sembunyi-sembunyi, nggih, Pak, mungkin di pojokan, nanti kemudian digerebek polisi, bubar gitu, ya. Sekarang orang bisa dengan mudah pasang slot, ya. Napa Pak istilahnya? Kula mboten ngertas niku. Banyak mudah sekali, ya. Fenomena judi online, belum pinjaman online, ya, yang merebak juga yang kemudian menghancurkan banyak keluarga. Kemudian di sisi lain apa? Isu atau persoalan yang terkait dengan perselingkuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, perselingkuhan itu menjadi fenomena yang meresahkan banyak keluarga, ya. Bukan hanya menerpa keluarga-keluarga yang mungkin tidak kuat secara pertahanan agama, ya, tapi banyak juga kita ketahui orang yang kabarnya paham agama, belajar agama, dan seterusnya, ya. Ada godaan-godaan lain yang kemudian menggerogoti keluarga. Nah, ini fenomena yang kita hadapi, ya. Kemudian ada fenomena lain, Bapak Ibu mungkin kemarin melihat bagaimana di media sosial itu ada anak yang tega apa Bu? Mengantarkan ibunya ke panti asuhan, Pak.
panti jompo, panti werda, nggih. Kemudian setelah ditanya, masya Allah ya, orang tua anaknya ini anak yang maksudnya secara ekonomi juga sebenarnya mapan ya. Ini juga membuat kita merenung ya. Seorang ibu itu bisa mendidik anaknya, bisa menghidupi anaknya ya. Mungkin ada 10 anak dia bisa hidupkan atau maksudnya didik itu dengan sangat gigih sendiri ya. Mungkin suaminya sudah meninggal dan seterusnya. Tapi 2-3 anak itu tidak bisa untuk mendidik, merawat ibunya ya, sampai harus dititipkan. Masya Allah. Ini di kita sudah terjadi. Kalau di negara lain sudah lama Bapak Ibu sekalian. Di Jepang itu betapa banyak orang tua yang kesepian ya, ditinggal begitu saja oleh anak-anaknya ya. Ditinggal, kemudian mereka harus hidup sendiri, bahkan nauzubillah min zalik ya, wafat itu dalam kesendirian ya. Ini realita yang kita hadapi di dalam masyarakat. Maka kita akan melihat ketika persoalan keluarga ini tidak menjadi perhatian besar, terutama kita kaum muslimin, maka bagaimana kemudian kita memikirkan tentang membangun peradaban Islam yang ideal itu. Bagaimana kita membangun masyarakat yang baik kalau keluarga itu tidak mendapat perhatian. Maka ini yang mungkin menjadi latar belakang kenapa kita penting untuk memperhatikan atau terus membahas masalah keluarga ini ya. Mungkin ini akan menjadi topik kajian yang salah satu topik kajian yang penting untuk kita hidup-hidupkan ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian itu realitanya. Maka kemudian Islam di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW itu memberikan banyak sekali panduan tentang keluarga. Ya, misalnya kita lihat tadi yang dibaca oleh Ananda Azam itu ayat-ayat tentang keluarga. Okay? Ada yang tahu di rakaat pertama baca surat apa, ayat berapa? Tahu Pak? Atau nggak tahu tadi baca surat apa? Ya, surat apa Sam? Ibrahim ya. Tadi itu menggambarkan tentang doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian di rakaat kedua itu membaca surat Al-Furqan ya. Doa yang selama ini sering kita baca. Doani pun pripun ibu-ibu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yeah. Jadi di dalam Al-Qur'an nanti kita akan menemukan sekian banyak ayat yang menggambarkan tentang contoh-contoh keluarga ya. Misalnya Bapak Ibu tadi di kalau tadi di surat Ibrahim, yang ini surat Al-Baqarah ya, ayat 128 ya. Nah, ini yang hafal Quran aja. Apa Zam? 128 Al-Baqarah. Dibaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu sekalian satu ayat yang menggambarkan tentang gambaran sebuah keluarga yang memiliki visi yang sama. Tadi doanya apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya siapa Bapak Ibu? Doanya Nabi Ibrahim lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail beserta keluarganya menjadi sebuah profil keluarga yang ideal, yang lengkap nggih. Kemarin waktu Idul Adha tema-tema tentang keluarga beliau itu banyak dibahas ya, tentang pengorbanan keluarga beliau dan seterusnya.
Di dalam Al-Baqarah ayat 128 ini kita melihat atau menemukan bagaimana gambaran tentang keluarga yang punya visi yang sama. Jadi yang tadi itu doa beliau berdua, gitu ya Mas Azam ya. Yang berdoa itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak dan anaknya kompak, ngeten nggih? Bapaknya doa, anaknya juga ikut doa. Bapaknya mau taat, anaknya juga taat. Ya, persis seperti kisah Idul Adha itu nggih, pengorbanan itu nggih. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, ya. Kemudian dan itu adalah perintah dari Allah, itu adalah wahyu dari Allah. Yang dilakukan oleh Nabi Ismail apa? Menanya pendapat putranya, ya, anaknya. Unzur madza taro, ya. Jadi bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi, aku menyembelihmu, gitu ya. Jadi ada ketaatan, kemudian tanya kepada anaknya, piye Bapak mimpi mbeleh kowe gitu ya. Kemudian ternyata ketaatan juga yang ada pada diri Nabiullah Ismail dengan menjawab ya lakukan begitu ya, sesungguhnya insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nah di dalam doa ini tadi Bapak Ibu sekalian beliau berdua itu berdoa Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah ya. Monggo nanti sambil boleh dihafal ini Bapak Ibu kita jadikan doa harian juga nggih. Surat Al-Baqarah 128. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah ya, ibadah haji maksudnya di situ dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Bapak Ibu, ini contoh keluarga yang punya visi yang sama. Arahnya sama, tujuannya sama. Apa itu? Ya arah tujuan keluarga itu, keluarga beliau itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beliau bareng-bareng taat, beliau bareng-bareng bangun Ka'bah, beliau bareng-bareng kemudian berdakwah dan seterusnya. Ini contoh keluarga yang punya visi yang sama ya. Bapak sama anak persis ya. Bapaknya ke masjid subuh-subuh, anaknya ikut ke masjid. Ibunya Masya Allah menjaga menutup aurat dengan baik, anak-anak perempuannya ikut menutup aurat. Nah, ini menggambarkan ada kesamaan visi, kesamaan pemikiran dan juga tentu saja kesamaan amalan, begitu nggih, dalam keluarga. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, hari tidak selalu siang, nggih, ada malamnya. Ya. Hidup tidak selalu senang, ya, ada susahnya. Contoh juga tidak selalu baik semua. Ternyata ada contoh yang tidak bisa kita jadikan sebagai teladan dalam keluarga. Bahkan ketidaksamaan visi keluarga ini melanda para nabi juga ya sebagai ujian ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat keluarga yang sama visinya sama keluarganya itu kita lihat Nabi Ibrahim ya. Tapi kalau lihat yang nggak sama kita lihat kisah Nabi siapa? Nabi Nuh, betul. Siapa lagi? Selain Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut nggih. Nabi Nuh, Nabi Lut ini bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10 ya. Nah, Mas Azam lagi nih. Ini sekalian tes hafalannya masih nyantol nggak? Coba Zam, At-Tahrim ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Masya Allah. Surat At-Tahrim ayat 10. Monggo nanti dilihat Bapak Ibu nggih. Di surat ini disebutkan sebuah keluarga yang qadarullah ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini ujian yang sangat besar bagi hamba Allah yang taat, yang solih ya. Siapa itu? Nabi Nuh dan Lut ya. Bahkan di sini disebutkan secara jelas ya, Mas Azam ya. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'at Nuhin wa imra'at Lut ya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Jadi disebutkan Bapak Ibu, istrinya Nuh, istrinya Lut ya. Kenapa mereka keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara kami, hamba-hamba kami, maksudnya ya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu ya. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Bapaknya soleh atau tidak ibu-ibu? Soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Tapi ternyata seorang bapak yang soleh, seorang suami yang soleh itu kemudian tidak menjamin istrinya juga kemudian jadi soleha, tidak menjamin anaknya menjadi soleh juga begitu ya. Maka ini prinsip penting di dalam mendidik keluarga Bapak Ibu, bahwa kebaikan, kesolehan itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Enggak jamin Bapak Ibu, bapaknya rajin ke masjid, anaknya baik-baik saja, tidak menjamin. Apalagi bapaknya enggak rajin ke masjid, tambah enggak jamin ya. Artinya kita masih terus meminta hidayah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita ya, untuk istri-istri kita, untuk selalu mendoakannya. Maka ini kemudian nanti kita akan melihat bahwa salah satu prinsip penting di dalam mendidik keluarga, mendidik anak-anak, itu adalah mendidik dengan doa. Mendidik dengan doa. Kita doakan terus, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ya, tadi yang dibaca Mas Azam di rakaat pertama ya. Kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku dan juga keturunanku, anak-anakku itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita agak susah kita ajak ke masjid, sholatnya bolong-bolong, sholat belum jadi prioritas, itu harusnya yang membuat kita sangat gelisah gitu ya. Masalah rapotnya gimana, kuliahnya bagaimana, itu penting ya. Tapi yang paling penting yang harus jadi pertanyaan kita harian, mereka pulang dari mana-mana, yang pertama kita tanya apa? Nak, sudah sholat belum? Tadi sholat jamaah di mana? Siapa imamnya? Bacaannya apa? Tadi sholat Jumat ngantuk tidur atau enggak gitu ya. Pokoknya yang kita tanya adalah keamanan dia di akhirat kelak dan keamanan dia, keselamatan dia di dunia ini. Dengan apa? Ya dengan menegakkan sholat. Ini yang kemudian menjadikan perhatian keluarga kita itu orientasinya akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan di bagian yang pertama ini, menggambarkan bagaimana pentingnya pendidikan keluarga, bagaimana Allah memberikan contoh-contoh keluarga yang sukses, keluarga yang mungkin dikehendaki qadarullah juga ya. Keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh itu istrinya durhaka, tidak mau ikut mentaatinya. Anaknya Nabi Nuh juga diajak, bapaknya enggak mau, kira-kira begitu ya. Qadarullah wa masya fa'al. Allah yang menakdirkan dan menjadikan ini sebagai ibrah buat kita. Artinya kita harus punya tekad Bapak Ibu sekalian, keluarga kita ini harus
Ya namanya permintaan nggih, harus masuk surga sekeluarga. Insya Allah nggih, kita maunya masuk sekeluarga ke surga. Jangan hanya bapaknya tok ya, ibunya tok dan seterusnya. Dan di bagian ini juga kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap keluarga, setiap pemimpin keluarga itu akan dimintai pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban tentang keluarga kita ini. Maka mari kita pertama-tama menjadikan ini sebagai bagian penting dalam prioritas keseharian kita. Keluarga kita harus selamat, keluarga kita harus kokoh, keluarga kita harus jauh dari kemaksiatan ya. Rumah-rumah kita itu kalau bisa, ya Allah, kalau ada kemaksiatan di dalam rumah, ada yang mulai lihat yang enggak, ada yang mulai merempet ke mungkin yang namanya judi online, game online dan seterusnya ya. Itu biasanya pelan-pelan ya. Ketagihannya itu pelan-pelan. Nah, kalau keluarga kita punya istilahnya deteksi dini terhadap bahaya ini, insya Allah keluarga kita selamat. Sambil terus berdoa ya, jangan lupa doa di dalam Quran surat Al-Furqan tadi ya, dibaca Mas Azam tadi, itu kita ulang-ulang terus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun itu menapa ibu-ibu? Penyejuk hati. Pripun niku Bu? Definisinipun. Pengertiannya apa sih penyejuk hati itu? Sesuatu yang bikin kita menyenangkan, nggih, leres ya. Bukan menyeramkan, nggih, tapi menyenangkan. Bikin maknyes. Bikin apa? Kayaknya adem gitu ya. Tadi misalnya Bapak Ibu di rumah anaknya pas baca Quran sendiri gitu, Masya Allah, adem ya. Ada mungkin anaknya yang sholat, ikut ke masjid, kita adem. Ini yang disebut sebagai qurratu a'yun. Sesuatu yang menyejukkan hati. Tapi kalau anak itu bikin masalah aja kerjaannya ya. Dibilangi susah ya, dibilangi nggak mau, nggak nurut. Nanti kita dipanggil sekolah karena dia bikin masalah ini, masalah itu, tambah besar ada masalahnya lagi. Ini bukan yang diharapkan sebagai qurratu a'yun itu. Nah, siapa yang bisa membuat itu? Ya Allah ya. Allah yang kemudian memberikan hidayah kepada anak-anak kita, keluarga kita dengan terus kita berdoa seperti tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, bagaimana caranya supaya keluarga kita ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati? Ini salah satunya akan dijelaskan oleh Mas Azam ya. Yaitu apa? Menjadi keluarga pencinta Al-Qur'an, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu biasanya jadi apa? Mulia. Leres nggih? Al-Qur'an itu diturunkan di bulan apa? Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW siapa? Malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi yang menerima Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi yang paling mulia. Termasuk kita pun nanti bisa menjadi keluarga yang mulia, orang-orang yang mulia dengan Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, gitu Mas Azam. Gimana nih tentang Al-Quran? Seperti apa penjelasannya? Silakan. Ini ahlinya ya. Jadi saya menyerahkan ke ahlinya saja. Monggo. Matur nuwun kepada ayah saya Ustadz Profesor Dr. Subhan Afifi. Matur nuwun jazakumullah khairan juga kepada pengurus Masjid Al-Mustaghfirin, para sesepuh. Matur nuwun jazakumullah khairan atas kesempatannya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayah saya Ustadz Subhan menjelaskan tentang keluarga. Nah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang keutamaan dari Al-Qur'an, begitu Bapak Ibu. Jadi Al-Qur'an ini, Al-Qur'anul Karim itu merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan. Kita sering mendengar keberkahan Bapak Ibu.
Tapi kira-kira apa arti dari keberkahan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Keberkahan artinya apa? Rahmat, ya. Keberkahan itu kata para ulama kasratul khair, banyak kebaikan. Jadi terkadang ada sesuatu yang mungkin sedikit, tapi kalau sudah Allah berkahi, maka seakan-akan jadi banyak. Mungkin ada orang yang hidupnya pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi berkah, suka ngasih orang, banyak manfaatnya. Nah, itu berarti berkah. Ada orang yang mungkin kaya, harta miliaran, triliunan, tapi ternyata tidak berkah. Dia kena musibah, langsung habis buat pengobatan dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah dijelaskan oleh ayah saya. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Jadi Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak. Mubarak itu artinya apa? Penuh dengan keberkahan. Ada yang namanya mubarak di sini? Jarang, Pak ya? Itu ada mubarak. Mubarak itu jenang ya, Pak? Jenang Iya, kudus. jenang kudus ya. Oh, ada mubarak ya? Oh, nggih. Mubarak artinya keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. Nah, Al-Quran juga disifati dengan mubarak. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita ingin menjadikan hari-hari kita penuh dengan keberkahan, maka kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan Al-Quran juga, ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa ya. Kita ingin jadi ahli Al-Quran, berarti kita akan jadi orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga dari manusia. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapa mereka? Orang-orang terdekat Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu." Mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka keluarganya Allah dan juga orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjadi ahli Al-Quran ini, menjadi orang-orang terdekatnya Allah. Kalau mungkin di dunia kita senang ya menjadi orang terdekatnya kiai, menjadi orang terdekatnya ustadz, menjadi orang terdekatnya gubernur, presiden. Ini bagaimana lagi dengan orang yang menjadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti lebih bangga, kita pasti lebih bahagia, kita pasti ini kebahagiaan dunia akhirat ini, menjadi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sebelum kita masuk nanti ke langkah menjadi ahli Al-Quran, ternyata seorang anak yang menjadi ahli Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan di hari kiamat. Nah, ini menjadi motivasi juga buat adik-adik ya, untuk semangat menghafal Al-Quran, semangat interaksi dengan Al-Quran, semangat menjadi hafidz Al-Quran. Dan orang tua yang berusaha memfasilitasi anaknya, nanti di hari kiamat akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, "Man qara al-Quran," barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkannya, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Jadi di hari kiamat, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Ini kita tidak bisa bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, gimana indahnya mahkota nanti di hari kiamat. Ya. Itu kita tidak bisa bayangkan, sangat indah sekali. Mithlu dawi syams, kata Rasul SAW. Seperti apa? Sinar matahari. Jadi kita tidak bisa bayangkan sekarang ya, berarti kalau sinar matahari silau gitu, kita nggak bisa ngelihat. Nah, kita tidak bisa membayangkan dengan akal kita. Tapi ini kata Rasul indah, mahkotanya sangat indah, seperti sinar matahari. Ya. Wa yuksa walidahu hullatan, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pakaian perhiasan ya. La taqumu lahuma ad-dunya, yang dia pakaian itu tidak sebanding dengan dunia.
Kemudian kedua orang tadi bertanya, kenapa kok bisa, kedua orang tua tadi bertanya, kenapa kok bisa kami mendapatkan ini? Kemudian dikatakan kepada kedua orang tersebut, bi akhdi waladikuma Al-Qur'an, karena anakmu yang mengambil Al-Qur'an, ya kata Allah ya. Jadi karena anaknya berusaha menghafal Al-Qur'an, berusaha menjadi ahli Al-Qur'an, berusaha mengamalkan Al-Qur'an, orang tuanya mendapatkan mahkota kemuliaan di hari kiamat. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Semoga hadis ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk terus semangat ya, membentuk keluarga pencinta Al-Qur'an, terus semangat mendorong anak-anak kita untuk menghafal Al-Qur'an, sehingga nanti semua satu keluarga akan mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Ya, mungkin ini ya terkait dengan keutamaan-keutamaan dari Al-Qur'an, semoga bisa memotivasi kita semua. Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Terima kasih Mas Azam, jazakumullah khairan. Bapak Ibu, yang namanya guru itu bisa siapa saja nggih? Azam ini guru saya. Salah satu guru saya ya. Saya pernah berguru sama anak saya sendiri dalam banyak kesempatan ya. Dulu pas COVID-19 itu dia nyantri kemana-mana, pas pulang kan di rumah itu saya belajar baca Qur'annya ya sama anak saya ini ya. Maksudnya menyetorkan bacaan saya, ternyata banyak kelirunya Bapak Ibu ya. Dibenarkan ya. Jadi selama 1 bulan, berapa bulan Sam? 2 bulanan ya. Selama COVID itu saya menyetorkan bacaan Al-Qur'an saya sama anak saya sendiri gitu ya. Jadi nggak boleh gengsi Bapak Ibu. Walaupun anak ini jauh lebih muda dari kita, mungkin pengalaman kita lebih banyak dan seterusnya, tapi kalau urusan Al-Qur'an dia lebih dari kita, maka kita berguru sama anak kita. Maka Bapak Ibu saya doakan semuanya anak-anaknya saja dihafal Qur'an semua nggih. Anak cucu, pokoknya semua kita semangat. Kita mungkin nggak bisa menghafal Qur'an, insya Allah anak kita tetap kita doakan. Terakhir Bapak Ibu, sebelum selesai, ini monggo sambil diunjuk nama nanti. Sampun. Oh, nggih. Monggo bismillah dinikmati nggih. Terakhir sebelum kita menyelesaikan ini, tadi Azam sudah menjelaskan tentang Masya Allah berkahnya Al-Qur'an. Nah, sekarang tipsnya atau langkah-langkahnya apa gitu nggih? Bagaimana kita menjadi keluarga pencinta Al-Qur'an ini dalam 3 menit saja. Nanti Azam nambahin. Kalau dari saya satu, kita punya visi yang sama dulu. Kita samakan visi kita. Kalau belum sama visi misi niku mboten napa, tidak hanya bagiannya calon wali kota, wakil wali kota nggih. Biasanya kalau ada pilwalkot napa niku visi misi. Keluarga itu harus punya visi misi yang jelas ya. Visi kita apa? Masuk surga sekeluarga itu tadi. Menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan kita, budaya kita, sehari-hari kita itu Al-Qur'an. Nah, itu disamakan dulu. Kalau belum repot Bapak Ibu. Kita perlu dialog sama anak istri. Nah, Bapak ingin kamu itu memberikan mahkota untuk Bapak, Ibu besok. Gimana caranya Pak? Ya kamu jadi penghafal Quran. Kamu rajin baca Quran. Kamu jadi ahli Quran. Kira-kira begitu nggih? Istri juga diajak, Bu, anak-anak kita ini kalau bisa ada yang ahli Quran. Tidak harus hafal 30 juz mungkin, tapi dia cinta dengan Al-Quran. Ini yang namanya visi Bapak Ibu. Menyamakan visi. Nah, berikutnya apa Mas Azam? Sehari-harinya gimana kalau mau jadi ahli Quran? Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran ini, alhamdulillah kalau di bulan Ramadan kita bisa berapa banyak Bapak Ibu baca Al-Quran? Mungkin sehari bisa 1 juz atau lebih ya. Bulan Ramadan bisa khatam, tapi di hari-hari biasa ya mungkin kita berusaha meningkatkan ya, mungkin berapa halaman, setengah juz, atau kalau paling idealnya sih paling lambat kalau bisa 40 hari khatam, bisa nggak Bapak Ibu? Insya Allah bisa nje. Insya Allah bisa nje. Ini kalau kata para ulama kalau bisa paling lambatnya 40 hari khatam begitu. Ini memperbanyak membaca Al-Quran. Terus berikutnya ketiga. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita berusaha membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil dan juga tajwid Bapak Ibu sekalian. Soalnya karena kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, takutnya apa? Takutnya bisa mengubah
arti Bapak Ibu sekalian. Bisa artinya bisa berubah jauh. Karena bahasa Arab itu diantara keistimewaannya hurufnya itu apa? Beda satu huruf itu bisa artinya jauh beda begitu Bapak Ibu sekalian. Misalnya mohon maaf, misalnya kalau alhamdu artinya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ini kalau ha kita kasih satu titik di atasnya dalam bahasa Arab jadi kho misalnya. Al-kho, alhamdulillah misal ya, ada yang itu artinya berubah 180 derajat. Tadinya alhamdulillah segala puji bagi Allah, alhamdu jadi segala kepadaman bagi Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Itu saking apa bahasa Arab itu berubah jauh ya kalau misalnya salah dalam pengucapan huruf ya. Berarti itu tentang tajwid ya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu sekalian setelah punya visi bersama hariannya itu kita usahakan interaksi yang intens dengan Quran ya. Orang kalau sudah punya rasa cinta itu dia akan melakukan apa saja untuk yang dicintai. Begitu nggih? Sudah cinta sama Al-Quran, belum baca Quran tuh rasanya kok ada yang kurang. Seperti belum sarapan gitu nggih. Baca Quran, habis itu nanti mulai mempelajari maknanya, tafsirnya, dan nah ini yang terakhir sekali berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Anak-anak kita ini Masya Allah kita dorong ya. Kita yang sudah tua ini pripun Bu, Pak? Susah nggak ngapalin Quran? Susah nggih, angel nggih, angale ngangge pol nggih, wangele pol gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah kita usahakan pelan-pelan. Hari-hari mungkin bisa hafal 1 ayat, 2 ayat, nggak ada masalah ya. Yang penting kita sudah punya niat untuk menghafalkan Al-Quran. Dan terus terakhir tentu saja adalah mendakwahkan Al-Quran gitu. Kita ikut dalam kegiatan dakwah ya, mungkin tidak menyampaikan tapi terus menyebarkan dakwah Islam ini tentang Al-Quran, tentang keluarga dan seterusnya ya. Insya Allah keluarga kita akan diberkahi. Semoga Allah memberkahi keluarga kita semua, memberikan kebaikan dan menjadikan kita sebagai ahli Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Kami berdua mohon maaf apabila ada yang khilaf. Aku qauli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.